Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahdania SEMM. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Berprofesi sebagai seorang dosen, saya awali pada tahun 2016 hingga saat ini. Sebagai seorang dosen yang berlatar belakang keilmuan manajemen sumber daya manusia, saya dipercaya untuk mengampuh beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar manajemen, manajemen SDM, manajemen SDM lanjutan, perilaku organisasi, manajemen kinerja, seminar manajemen SDM, manajemen strategi, metodologi penelitian, dan manajemen SDM internasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen sumber daya manusia. Adapun pemaparan ini adalah unjuk kerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DAI, yang dimana pendekatan ini merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan dalam perkuliahan ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana untuk berinteraksi di dalam proses pembelajaran, sedangkan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif selama perkuliahan berlangsung. Sebelum lanjut menjalankan pelaksanaan DII, pada proses pembelajaran ini, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sebenarnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah mata kuliah yang hadir untuk membekali lulusan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat dalam membentuk sikap, pengetahuan, keterampilan tentang proses, mekanisme, prosedur, dan strategi manajemen sumber daya manusia, sehingga bermanfaat dalam perumusan fungsi manajemen seperti dalam hal perencanaan SDM, pengorganisasian SDM, penyusunan organisasi, mekanisme atau tata cara kerja, proses perekrutan, proses penempatan karyawan ataupun pegawai, serta pengolahan dan pengendalian kinerja karyawan atau pegawai pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Para lulusan Prodi Manajemen juga diharapkan mampu untuk membaca kondisi sistem manajemen saat ini dan tantangan apa yang akan dihadapi dalam menjalankan sistem manajemen sehingga dapat memikirkan inovasi sistem manajemen sebagai upaya pengembangan di masa yang akan datang. Karena mata kuliah ini membutuhkan kemampuan untuk memahami, menelaah, menganalisis informasi, maka mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen SDM yang berkode MNJ 013320 adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi Manajemen yang telah menyelesaikan atau lulus pada mata kuliah pengantar manajemen. Tim pengajar membawakan materi setiap sesi pertemuan itu berbasis kepada capaian hasil lulusan atau disebut dengan CPL,
kemudian yang ditetapkan oleh Prodi Manajemen melalui 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan. Dari capaian lulusan ini, selanjutnya keempat aspek ini diturunkan untuk menjadi capaian mata kuliah yang dimana disebut dengan CPMK. Adapun CPMK yang ditetapkan untuk mendukung CPL ada 3 poin. Yang pertama, mampu untuk memahami konsep teori dalam ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu untuk menerapkan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia dalam berbagai tipe organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis, pada tingkat lokal maupun nasional serta global. Yang ketiga, mampu untuk menyelesaikan masalah rutin manajemen SDM dan organisasi dengan kaidah yang berlaku. Nah, untuk mencapai CPMK, maka kami menetapkan sebanyak 14 poin sub CPMK yang mendukung tercapainya CPMK tersebut. Seperti yang terlihat pada slide sub CPMK, maka dari sekian sub CPMK ini, kami membaginya ke dalam 14 pertemuan pembelajaran. 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar yang dimana terdiri dari beberapa buku ajar. Ada dari Jerry Disler, yang dimana bukunya mengenai Human Resource Management. Kemudian ada Noe Hollenbeck, di mana bukunya berkaitan dengan Human Resource Management. Ada Payaman Simajuntak, yang bukunya berkaitan dengan hubungan industrial, manajemen hubungan industrial. Kemudian ada Bennett, yang dimana bukunya berkaitan dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk ada beberapa referensi berupa e-book hasil karya kami. Yang pertama itu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep Dasar di Era Digital. Kemudian yang kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia, Era Transformasi Digital. Kemudian ada Manajemen Kinerja. Selain daripada itu, saya juga memberikan suplemen kepada mahasiswa berupa bacaan dari jurnal internasional terakreditasi dan juga jurnal nasional terakreditasi. Tentunya jurnal-jurnal ini merupakan jurnal up to date yang terkait dengan mata kuliah manajemen SDM. Interaksi yang akan saya lakukan dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas tentunya berbasis pada prinsip Student Center Learning atau biasa disebut dengan SCL. Metode ini mengutamakan partisipasi aktif mahasiswa kemudian dalam berproses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang digunakan dalam proses belajar mengajar mata kuliah ini, yaitu pertama, ada kuliah interaktif, di mana kuliah interaktif ini yaitu dengan cara memaparkan materi, dengan menyisipkan pertanyaan pemicu dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua adalah think, part, and share, yaitu bagaimana membagi siswa untuk berdiskusi secara berpasangan untuk membahas sebuah isu ataupun kasus yang kemudian dipresentasikan secara klasikal. Selain dari kedua hal tadi, maka saya juga menggunakan studi kasus yang real dalam konteks penerapan manajemen sumber daya manusia. Juga dilakukan
di mana mahasiswa diberikan berupa proyek untuk mendesain tentang hal-hal ataupun bentuk-bentuk pembinaan karir SDM dan bagaimana mengevaluasi kinerja SDM melalui penilaian kinerja yang akan digunakan basis pengambilan keputusan oleh perusahaan ataupun organisasi. Adapun platform teknologi yang digunakan dan diadopsi pada mata kuliah ini untuk meningkatkan efektivitas interaksi adalah Google Meet, ada Zoom Cloud Meeting, yang dimana dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa secara real time. Berlanjut kepada aspek asesmen. Asesmen adalah cara saya untuk menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa yang mereka tunjukkan selama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, maka saya terlebih dahulu sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja yang dinilai selama proses pembelajaran mata kuliah manajemen SDM. Beberapa aspek yang menjadi poin utama, yang pertama adalah afektif atau sikap, penilaian sikap, tata sopan santun saat menyampaikan pendapat dalam kelas ataupun room, dan juga tugas kelompok berdasarkan hasil observasi. Yang kedua, kognitif atau pengetahuan, penilaian penguasaan materi yang ditunjukkan dalam bentuk partisipasi, unjuk kerja, tes lisan, tanya jawab, diskusi, tugas terstruktur, dalam hal ini berupa UTS dan UAS. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor atau keterampilan. Penilaian kreativitas dalam membuat tugas, kemudian melaporkan hasil tugas mandiri, dan juga tugas secara terstruktur. Untuk bobot penilaian dinilai dari 4 aspek. Yang pertama adalah partisipasi sebanyak 30%, kemudian yang kedua tugas sebanyak 20%, yang ketiga ada UTS sebanyak 25%, yang keempat ada UAS sebanyak 25%. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen SDM, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran yang real yang saya lakukan dengan menggunakan metode tatap muka langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap semua ya? Siap, Bu. Bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai, saya minta mana Ketinya? Oke, tolong dipimpin doanya supaya perkuliahan kita pada hari ini jauh lebih maksimal, kemudian bernilai ibadah di sisinya ya. Materi pada hari ini itu berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi pelatihan dan pengembangan SDM ini merupakan suatu topik yang tentunya sangat berkaitan dengan topik-topik yang sebelumnya yang sudah dibahas sama adik-adik dengan dosen pertama ya. Namun sebelum itu kita lakukan dulu mengenai presensinya ya. Adik-adik absensi akad kan ada. Yang mungkin susah ngakses mau lebih mudah bisa langsung di barcode saja. Mengenai presensinya ada di sini di barcode-nya. Adik-adik sekalian, kita ketahui bersama ya bahwa untuk saat ini kita sudah berada di era digitalisasi ya, di mana fokus sumber daya saat ini itu adalah tidak lagi hanya berdasarkan tenaga fisik
yang dimiliki ataupun hanya sebatas kemampuannya saja. Tetapi kita tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sehingga saya mau nanya nih, dalam menghadapi hal yang baru ya dalam dunia kerja, adik-adik kira-kira apakah menurut adik-adik sekalian orang-orang yang mulai bekerja itu sudah memahami secara langsung apa yang menjadi tanggung jawabnya atau apa yang menjadi tupoksinya? Menurut kalian mereka langsung paham atau harus pengenalan dulu atau bagaimana nih? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, Irma Dayanti coba. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dari saya pribadi, saya menganggap bahwa SDM yang dimiliki oleh sebuah organisasi tidak bisa langsung beradaptasi dengan dunia kerja, apalagi di era disrupsi perubahan. Tentunya pasti ada perubahan yang tadinya semuanya menggunakan tenaga manusia, sekarang digantikan dengan teknologi. Ya. Jadi untuk mestinya bisa beradaptasi harus ada orientasi dulu Bu, atau perkenalan lah. Misalnya kalau di dunia organisasi itu misalnya seperti pengenalan budaya organisasinya, bagaimana kemudian tugas atau kebijakan yang ada di organisasi, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian dia bisa mengenal tugas dan fungsi yang akan dia jalankan atau emban nantinya di perusahaan. Oke, ya terima kasih ya, good job. Jadi berbicara tentang apakah seorang sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa langsung beradaptasi dengan tugasnya atau tanggung jawabnya, tentu butuh proses ya, butuh proses dalam artian seperti ini. Orang ketika dia mau melakukan suatu tanggung jawab dalam konteks perusahaan ya, kita berbicara organisasi, perusahaan ataupun instansi, mereka itu kan punya tanggung jawab masing-masing. Tetapi kalau kita berbicara orang baru, otomatis dia butuh adaptasi. Adaptasinya itu adalah kita memberikan pengenalan terhadap SDM yang kita miliki, yang kita rekrut, dan kemudian nanti ketika mereka sudah paham, mereka sudah tahu tanggung jawabnya apa, maka dilakukanlah berbagai item-item pelatihan dan pengembangan. Supaya apa? Supaya mereka ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pembahasan kita untuk hari ini itu mengenai pelatihan dan pengembangan. Baik, dalam mempelajari pelatihan dan pengembangan, tentu adik-adik sekalian harus paham bahwa ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Yang pertama itu adalah bagaimana adik-adik sekalian itu mampu untuk memahami konsep, teori, dan ilmu MSDM itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana adik-adik sekalian itu mampu menerapkan praktek MSDM dalam berbagai tipe organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non-bisnis. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana adik-adik sekalian mampu untuk menyelesaikan masalah terkait dengan manajemen SDM dan juga organisasi dengan kaidah yang berlaku. Nah, pelatihan dalam hal ini ada beberapa hal penting yang perlu untuk adik-adik ketahui. Ya, pertama itu adalah konsep pelatihan SDM, kemudian yang kedua jenis dan metode program pelatihan SDM, yang ketiga adalah metode pelatihan SDM di era transformasi digital, dan juga tahapan dalam pelatihan. Ya, jadi ada 4 poin besar dalam konsep pelatihan, tentunya khususnya untuk di era saat ini. Kenapa digitalisasi itu menjadi poin utama? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berada dalam kondisi digitalisasi performance ya, gitu. Jadi ada 5 metode atau ada 5 program yang dianggap sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, yang pertama itu adalah metode on the job training ya. On the job training ini adalah bagaimana kita kemudian melatih seseorang ya, melatih seseorang untuk mempelajari suatu pekerjaan, tetapi pekerjaan itu sambil kita kerjakan. Jadi kita sambil diberikan instruksi, diberikan pelatihan, setelah itu
apa yang kita dapatkan itu langsung kita praktekkan. Nah, yang kedua itu adalah lektur ya, atau metode perkuliahan. Ya sama halnya dengan model-model seperti saat ini, itu kan sering dilakukan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vestibule training. Ya, vestibule training itu adalah merupakan pelatihan simulasi tempat kerja yang akan kita tempati. Untuk metode berikutnya itu adalah IPS, yang dimana proses yang dilakukan itu adalah secara virtual. Nah, kemudian yang kelima itu adalah lifelong and literacy. Materi ini ada yang mau ditanyakan? Atau ada tanggapan mungkin? Oke, Shirley. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menyiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja nantinya, di mana sekarang kan era digitalisasi, banyak tugas manusia ini tergantikan oleh teknologi, Bu, seperti mesin, robot, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Baik. Oke, terima kasih pada Shirley ya atas pertanyaan yang diberikan. Kita beri aplaus dulu ya untuk temannya. Jadi kalau berbicara tentang persiapan ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu dari secara personal dulu kita harus tahu nih, kemampuan saya di mana nih, gitu. Ya kan? Kalau sekarang kan pelatihan tidak mesti tidak mesti organisasi tertentu yang memang kita tempati untuk bekerja, harus dia yang melakukan pelatihan baru kita bisa ikut. Ya kan? Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara online ataupun secara gratis bahkan, ya kan? Tetapi ketika kita menganggap bahwa itu layak untuk saya kembangkan, pengetahuan itu akan menambah skill saya, ya itu bisa kita raih. Kita coba, dalam artian apa? Jangan kita menguasai satu bidang saja. Jadi ini ya pengembangan SDM di era transformasi digital. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang proses pengembangan itu. Pengembangan mengacu pada pelatihan, pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan dan penilaian kepribadian, keterampilan dan kemampuan yang membantu karyawan untuk mempersiapkan diri dalam hal apa? Dalam hal menghadapi pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. Baik, jadi untuk di tahap akhir, maka saya meminta kepada adik-adik sekalian untuk bisa memberikan quotes-nya hari ini. Namun dalam prosesnya, saya minta untuk melibatkan rekan yang ada di sebelah kalian. Ya, jadi adakan diskusi kecil dengan partner yang ada di sebelah. Nah, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus adik-adik lakukan itu adalah bagaimana kira-kira menurut adik-adik sekalian tentang jenis program pelatihan dan pengembangan apa atau jenis program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk di era digitalisasi saat ini yang memang layak untuk dibutuhkan dalam mengembangkan kinerja. Gitu. Ya, atau lebih jelasnya bisa adik-adik sekalian baca, dan dalam hal ini saya beri waktu sekitar 5 menit ya untuk didiskusikan. Baik, bagaimana? Sudah bisa? Bisa? Bisa dong ya, seharusnya kan sudah 7 menit ini. Tadi saya minta 5 menit. Oke, bagaimana? Kelompoknya siapa dulu nih yang bisa memberikan tanggapan mengenai jenis program pelatihan dan pengembangan yang kita butuhkan saat ini demi meningkatkan kinerja atau performance dalam sebuah perusahaan. Nah, kira-kira yang seperti apa? Ayo, kelompoknya siapa dulu nih? Angkat tangan. Oke, ini bersama siapa? Oke, silakan disampaikan apa argumentasinya. Jadi menurut Anda jenis program pelatihan dan pengembangan apa yang paling dibutuhkan untuk pengembangan kinerja SDM di era digitalisasi seperti saat ini? Jadi menurut kami sebuah perusahaan yang hebat itu tentu memerlukan sumber daya manusia yang hebat pula.
Jadi pada masa sekarang ini di mana persaingan bisnis lebih ketat, maka produktivitas SDM juga harus ditingkatkan guna menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, program dan pelatihan pengembangan SDM juga harus dilaksanakan agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan menurut kami, jenis program pelatihan dan pengembangan yang mesti dilakukan adalah program pelatihan yang melek terhadap perkembangan teknologi, namun tidak melupakan esensi pelatihan itu sendiri. Karena menurut kami saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, SDM suatu perusahaan itu dituntut harus dapat menguasai teknologi-teknologi yang kekinian untuk mendukung kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hal pelatihan dengan memanfaatkan teknologi seperti pelatihan via Zoom, melalui via aplikasi simulasi dan lain sebagainya. Mungkin dapat ditambahkan oleh teman saya. Oke, silakan. Mungkin sedikit menambahkan dari saudari ini tadi menjelaskan bahwa dalam pelatihan pengembangan itu memanfaatkan teknologi. Namun perlu kita garis bawahi bahwa suatu pelatihan tanpa dilakukan langsung oleh pegawainya itu merupakan dilakukan langsung oleh pegawai perusahaan sebagai bentuk pemberian pengalaman terhadap mereka, maka pelatihan itu tidak akan sempurna kalau tanpa ada sangkut tangan dari pegawainya. Dan juga dengan melakukan pelatihan langsung, maka kita akan bisa melihat apakah hal yang diajarkan cocok dengan karakter pegawai dalam organisasi tersebut. Jadi mungkin kita langsung menarik saja kesimpulannya di sini bahwa kedepannya kita perlu memikirkan bentuk pelatihan pegawai yang menggunakan pendekatan konseptual dengan pemanfaatan teknologi, tapi kita tidak melupakan dari esensi dari pelatihannya. Mungkin itu dari kelompok diskusikan. Berdasarkan quotes yang sudah adik sekalian sampaikan, bahwa memang pelatihan pengembangan itu menjadi suatu hal yang urgensi ya, penting untuk kita perhatikan dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah perusahaan. Pertama, kita harus melek teknologi ya. Kita tidak bisa lagi pungkiri itu, karena sekarang ini tidak ada yang tidak pakai teknologi. Bahkan adik-adik sekalian, handphone yang dulunya itu kita anggap bahwa jangan ada di atas meja ketika proses pembelajaran itu berlangsung, sekarang kita bolehkan. Bolehkan dalam artian karena itu sudah dianggap menjadi perangkat dalam belajar. Jadi sudah tahu ya pentingnya pelatihan dan pengembangan seperti apa. Dan harapan saya adik-adik sekalian mulai dari sekarang, ini karena masih di semester 3 ya, kita masih akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, bahkan di semester-semester berikutnya, tentunya dengan materi yang berkaitan dengan manajemen SDM itu sendiri. Maka sedini mungkin kita harus mengasah kemampuan, kemudian menggali potensi yang kita miliki. Jangan cuma duduk saja di rumah, jangan cuma tinggal nongkrong saja di kosan, tetapi manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang ada, jangan cuma bergosip ya. Jadi dari sekarang harus kita memperkaya skillnya supaya nanti kita ke depan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas attention-nya, terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti perkuliahan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam